Yuk kita ngonten terus guys. Kita memasuki narasi berikutnya dari Rocky Gerung. Dikatakan tetapi sesungguhnya ada soal yang lebih epistemik dalam rumusan sila ke-1 itu. Jadi dia mengatakan terutama karena endapan memori kolektif kita tentang Piagam Jakarta yang dipandang menjiwai Pancasila, pada setiap momen politik strategis soal ini berulang muncul menjadi penanda kuatnya politik identitas dalam kultur politik kita. Tetapi sesungguhnya ada soal yang lebih epistemik dalam rumusan sila ke-1 itu. Apakah konsep ketuhanan mendalilkan monoteisme dalam pengertian yang Maha Esa atau di dalamnya termasuk kultur keagamaan yang politeistik, ateistik, dan mistisistik yang memang berakar dalam kearifan lokal Nusantara. Jadi Rocky seperti tersesat di dalam mafhum atau pemahaman sila pertama ini. Dia selalu tergelisahkan oleh adanya satu kemunculan aspirasi politik Islam, apalagi di dalam momen-momen politik strategis. Nah, ini harus diberikan satu pemahaman. Rocky melihatnya dari realitas Indonesia. Sebetulnya kemarin, seperti yang kemarin saya gambarkan, seperti di dalam keyahudian, ada impian yang kuat untuk mengembalikan kejayaan kerajaan Daud, di mana saat itu Taurat tegak di tangan seorang raja nabi. Begitupun ketika di zaman Nabi Sulaiman. Sama, bahwa impian akan masa lalu yang jaya itu juga terjadi ketika seperti apa yang muncul dari seorang Felix Xiao yang sangat rindu dan terharu biru kepada kejayaan Utsmaniyah. Bagaimana profil kaum muslimin pada saat itu. Tapi kan itu sudah masa lalu dan kita hidup di masa kini. Masa lalu yang dipaksakan adalah ya contohnya negara Israel itu. Israel yang sekarang yang dipaksakan itu tidak sama. Tidak ada tegaknya Taurat di dalam, tapi yang ada adalah kekerasan terhadap bangsa Palestina yang terjadi 60 tahun. Yang Gerung potret tentang realitas umat Islam yang pada saat munculnya pilpres atau apa, politik strategis, momen politik strategis, dimunculkan kembali satu keinginan untuk bernegara Islam.
keinginan itu juga belum terkonsep, belum duduk sama-sama. Karena di dalam Islam Indonesia sendiri ada dengan corak NU yang pesantren, yang basicnya di kampung, kemudian belakangan baru bangkit juga ke membuat universitas seperti Muhammadiyah. Kiai Agil Sirot merintis rumah sakit pendidikan untuk kedokteran NU di Jogja. Semua tidak ada yang titik atau berhenti di situ. Semua masih koma memberikan makna kepada bagaimana seharusnya. Justru yang gerung potret itu adalah sekelumit kota-kota. Ya mungkin Jakarta, ada juga Surabaya, Bandung, kemudian Medan. Itu tidak merepresentasi seluruh keadaan umat Islam. Bahkan umat Islam sendiri belum tahu kalau nanti jadi misalkan pemerintahan yang berbasis agama versi Rocky itu nantinya yang kayak apa? Apakah dengan madhab Syafi'i sebagai jurisprudensi kan begitu, sebagai mayoritas ya, mayoritas daripada ini. Sedangkan di dalam madhab Syafi'i itu selagi ada satu waliul amri doryun bil saukah, itu tidak bisa membangun sebuah negara dalam negara, membangun sebuah daulat di atas pondasi daulat yang sudah ada. Itu madhab Syafi'i yang pernah mereka cetuskan di Muktamar Banjarmasin. Dan Muktamar Banjarmasin bagi perjalanan Nahdliyin itu tidak mungkin dilanggar. Tidak mungkin dilanggar. Sehingga dalam perjalanannya ya misalkan NU tetap sampai akhir bersama Pak Karno gitu loh. Kemudian sama ketika Pak Harto pun demikian. Dia menerima asas tunggal. Kemudian Gus Dur berbenturan dengan Pak Karno nggak memakai NU, dia memakai Forum Demokrasi. Karena Gus Dur tahu tidak mungkin untuk kita membawa isu sebuah negara, isu negara baru di atas negara yang sudah ada di dalam memakai tradisi NU gitu loh. Muhammadiyah juga hampir sama, mirip seperti itu. Muhammadiyah dia lebih fokus kepada dakwah, kesehatan dengan membangun rumah sakit dan universitas. Di pendidikan, itulah ladang dakwahnya Muhammadiyah. Sedangkan Masyumi yang dulu pernah ada, ya Masyumi itu memang dia berumur lebih lama. Bahkan ketua Masyumi pertama itu adalah Hadrus Syekh Hasyim Asy'ari. Hanya karena di tahun 55 itu ternyata Masyumi orang-orangnya juga banyak yang menyerang NU. Ada kemasukan dari luar, bukan murni lagi, sehingga NU diolok-olok terus sebagai Islam yang kampungan, yang sarungan, yang sehingga lebih baik dia buktikan. Dan ternyata di hasil ini dia 18%, hanya selisih 2% saja. Namun dalam dinamikanya Masyumi kehilangan tokoh-tokohnya ketika Masyumi dibubarkan oleh Soekarno. Dibubarkan Soekarno dan kemudian tidak pernah bisa bangkit lagi. Masyumi banyak diilhami oleh Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu adalah suatu kebangkitan pemikiran di Mesir karena dengan menganut keseluruhannya yang sekuler, nasionalis, sosialis itu menjadi hampa
negara tanpa konsep agama juga menjadi tidak seperti yang mereka bayangkan juga kebaikannya. Sehingga Hasan al-Banna, kemudian Said Qutb itu bermimpi kembali, tersesatlah negara-negara atau perpolitikan yang tidak memakai aturan agama begitu. Dalam hal ini Islam. Nah, akan tetapi pergerakan mereka kan disusupi juga, sehingga dia melahirkan ISIS, melahirkan Hizbut Tahrir, melahirkan di situ suatu Islam yang seperti indoktrinatif tadi itu, yang menyalahkan orang lain dan hanya membenarkan doktrinalnya gitu. Nah, sehingga kembali Rocky tidak bisa mengatakan negara berketuhanan dan kemudian digantikan dengan negara berbasis agama, karena ketuhanan dan konsep ketuhanan dan konsep keagamaan itu bukan konsep yang tasawuf. Mungkin kita akan lebih memiliki ilustrasi ketika melihat Pancasila sebagai falsafah bangsa itu sebagai sebuah negeri yang diimpikan oleh Al-Farabi di dalam kitabnya Ala Al-Madinah Al-Fadilah. Al-Madinah Al-Fadilah itu satu gambaran yang dicetuskan oleh filosof Al-Farabi bahwa agama paling ideal itu adalah agama yang memiliki negeri dipimpin oleh seorang filsuf. Itu impian dia yang dituangkan di dalam disertasinya dia gitu. Dan saya pikir Indonesia itu justru negeri yang diimpikan oleh Al-Farabi, negeri yang berdasarkan falsafah. Karena falsafahnya itu Pancasila, ada 5 dasar di situ, dan 5 dasar itu satu kesatuan. Satu kesatuan 4 1 dan 2 itu adalah menyangkut teori. Sila 3 dan 4 itu menyangkut sistem. Dan sila kelima itu menyangkut ranah praktek. Jadi 5 dari sila ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, seperti kata alladzina amanu wa amilus sholihat. Kata iman itu harus manifestasinya adalah amal baik. Apapun teorinya, kemudian sistemnya, itu ujungnya terverifikasi oleh yang terakhir, yaitu ranah prakteknya. Di sila kelimanya hari ini kita bagaimana? Di sila kelimanya hari ini Indonesia itu ngeplek seperti negara Eropa. Sistemnya, rezimnya itu ngeplek kepada Barat. Tulisan Rocky ditulis tahun 2018 sebelum adanya perang Ukraina 2022. Perang Ukraina memperlihatkan suatu hasil di mana ketahanan Barat rapuh. Ini menggugurkan seluruh konsepsi kehebatan demokrasi mereka, kehebatan etika mereka, dan segala kehebatan buku-buku yang berasal dari peradaban mereka. Itu sama ketika rakyat kemudian tidak percaya lagi kepada Islam setelah Turki runtuh. Sehingga negara-negara yang dibangun tidak ada yang berdasarkan Islam. Satu-satunya penyambung
setengah beragama karena ada menteri agama adalah Indonesia. Mungkin juga Saudi Arabia karena dia di tahun 1932 meletakkan Wahabisme sebagai jurisprudensi dari negara tersebut. Begitu. Sehingga pertanyaan Rocky, apakah konsep ketuhanan mendalilkan monoteisme dalam pengertian yang Maha Esa? Iya, itu adalah ungkapan-ungkapan yang sering digatuk-gatukkan atau dicocok-cocokkan. Jadi yang Maha Esa itu Qul huwallahu ahad, sehingga yang lain tidak tahu begitu. Jadi seolah-olah ditarik ketuhanan yang Maha Esa itu adalah Muslim saja gitu, atau agama monoteisme saja, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Sehingga dia menanyakan bagaimana dengan kultur keagamaan yang politeistik. Mungkin di sini dia maksudkan dewa-dewa yang ada di dalam Hindu atau di dalam Buddha, atau bahkan ateistik sekalipun, atau kejawen misalkan yang mistisistik. Bagaimana nasib mereka di dalam sila pertama ini, kan gitu. Ini Rocky mempertanyakan ini sebagai satu problem. Dia katakan dalam problem ini juga diperlihatkan bahwa agama-agama yang dominan yang menyatakan berumat ini justru tidak berasal dari bumi Nusantara, yaitu Muslim misalkan dari Timur Tengah, Kristen dari Eropa. Bila hak atas keyakinan sebagai hak asasi manusia diujikan di dalam problem ini, jadi dia memunculkan realitas seolah-olah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu problem, gitu. Yaitu itu benaknya dia menangkap keadaan. Akan tetapi kita harus melihat sila pertama ini dengan apa yang alat manusia punya adalah ilmu filsafat metafisika. Sehingga kita bisa berseluncur di dalam disiplin ilmu ini, membahas bagaimana wujud atau eksistensi tunggal atau wujud ahad itu menjadi pembahasan yang intensif di situ. Sehingga dia di dalam Al-Asfar Al-Arba'ah membaginya ke dalam metodologi filsafat Al-Muta'aliyah. Dasar-dasarnya bagaimana memahami eksistensi itu atau mafhum wujud itu. Itu ruangan yang paling layak untuk hal yang Rocky tawarkan di sini. Bahkan para hukama di dalam hasanah Muslim itu, hukama atau ahli hikmat atau para filsuf ini dikatakan oleh para mistisism atau disebut para urofa atau para pelaku mistisism. Apa yang kebenaran yang diperoleh di dalam hikmah luhur atau hikmah transenden atau filsafat transenden ini masih dikatakan sebagai berjalan dengan kaki kayu. Artinya rasionalitas untuk mencapai kepada penyaksian adanya yang transenden itu masih dianggap berjalan dengan kaki kayu. Artinya suatu langkah yang rapuh gitu. Yaitu dinamika di dalam ini. Rocky selalu mengatakan di sini masalah
masalah teologis yang selalu mengancam akan terindoktrinasi teologis yang pernah memiliki mimpi buruk di dalam peradaban Kristen masa lalu ketika politik dan agama satu rumah. Sehingga ada Galileo yang dihukum, ada nenek-nenek sihir, ini juga dibahas oleh Rocky di selanjutnya. Sebetulnya teologi itu juga di dalam memahami atau mafhum akan sang transenden itu juga bukan satu-satunya jalan. Karena apa? Karena dia memiliki kelemahannya tersendiri. Hanya teologi itu dia menjadi kuatnya itu oleh jalan doktrinal itu. Teologi juga memiliki jalan logika karena teks-teks itu kemudian bersenyawa dengan logika. Persenyawaan teks dengan logika kemudian menghasilkan satu metode teologia, ilmu yang mempelajari tentang Tuhan, itu akhirnya kepada umat di bawah itu didoktrinkan. Setelah dibahas kembali yang sudah lewat kemarin, proses pendoktrinan itu artinya memutus atau menghilangkan potensi atau kuah dari rasionalitas orang. Gitu. Disinilah buruknya indoktrinasi, karena memutus atau menutup potensi rasionalitas manusia. Sementara potensi ini justru harus dikembangkan. Agar manusia mampu menjadi kuat. Artinya digali, potensi itu diaktualisasi antara kuah dan fi'al. Kalau dalam bahasa idiom filsafat metafisika itu. Sehingga mau konteks lokal agama kejawen, Sunda Wiwitan, ateistik sekalipun, kemudian yang ada dewa-dewa di situ seperti Mahayana, kemudian aliran-aliran dalam Hindu maupun Buddha, itu tidak ada masalah. Karena intinya mereka itu di dalam memori mereka itu ada satu yang transenden, ada yang transenden. Ketuhanan yang Maha Esa itu biarkan menjadi ruang-ruangnya umat-umat dari agama masing-masing untuk mengisinya. Ketuhanan yang Maha Esa diisi menjadi Allah oleh orang Muslim, ya silakan. Kemudian ketuhanan yang Maha Esa itu yang transenden itu kemudian diisi oleh Sunda Wiwitan, oleh Sang Hyang Widi atau itu sebetulnya menggambarkan bahwa sang transenden itu ada gitu loh. Kemudian ada ateis yang mengatakan sang transenden itu tidak ada gitu loh. Nah, ateis ini sebetulnya ngaku-ngaku saja, dia sendiri menipu jiwanya, karena seseorang itu ketika mencoba untuk menghilangkan satu sosok dalam benaknya, dia tidak akan pernah mampu, apalagi dalam tekanan. Karena sifat manusia ini harus pilihan, bukan tekanan. Seperti itu. Indoktrinasi itu menjejalkan sesuatu di dalam benak manusia untuk dipaksakan diterima. Ini juga tidak akan mampu. Artinya kutub-kutub bagaimana benak manusia mencerca satu pahaman, itu ada kutub yang ekstrim antara indoktrinasi dengan ateistik. Yang satu mencoba mengosongkan, yang satu mencoba memadatkan untuk diisi di dalamnya. Jadi Pancasila dengan sila kesatunya tidak ada masalah, tidak menghalangi dengan pola-pola keagamaan
Tapi di dalam pola-pola itu ada pola yang sama, yaitu apa? Keyakinan atas yang transenden. Seperti itu. Kemudian dalam soal teologi, teologi biar bicara di dalam masing-masing agama. Tidak boleh kata teologi dimunculkan dalam pembahasan umum Pancasila. Karena di dalam teologi masing-masing itu ada jalannya masing-masing. Seperti itu. Kalau orang di Jawa untuk kenyang itu memakai nasi, kemudian ada orang di wilayah lain itu kenyangnya memakai jagung, ada juga yang memakai ubi, itu tidak ada masalah. Tapi intinya bahwa perut itu, kebutuhan karbohidrat itu terisi, sehingga orang bertenaga. Pancasila bahkan di dalam sila pertama itu tidak hendak menyebut kata agama di situ, karena kata agama itu dari sisi teologi itu pasti berbeda. Ya biarkan pembahasan teologi itu dibahas di dalam ruang masing-masing agama. Tidak boleh melompat ke sini. Bisa ada sisi dari agama itu misalkan berbuat baik, lah itu bisa dimunculkan. Karena pada hakikatnya masyarakat dunia itu tidak menanyakan kau agama apa. Tapi yang ditanyakan adalah manfaat apa yang bisa dipetik dari kau beragama itu. Setiap orang beragama itu dipertanyakan apa yang bisa dipetik hasilnya. Manfaat beragama itu apa? Itu yang pertanyaan yang paling penting di situ. Seorang kejawen, seorang ateis, seorang apa? Dia manfaat dalam kehidupannya apa? Itu adalah verifikasi dari ada juga di dalam misalkan saya ini muslim ayat khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain gitu. Nah, sehingga dalam menyikapi kejawen misalkan mistisistik, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Kapitayan, Parmalim, Gus Dur tidak tega dengan mereka. Gus Dur tidak mengkafirkan mereka. Alasan Gus Dur apa? Ya ele-ele itu ya masih sedulurku. Jelek-jelek itu masih saudara saya. Artinya saudara dalam saudara kemanusiaan. Saudara dalam ketermilikan, bukan kepemilikan, keterdimilikan, atau bahwa kita ini pemiliknya adalah Tuhan. Semua ini pemiliknya adalah Tuhan. Lah sama-sama dimiliki ya mbok yo, kita ini tidak usah neko-neko kan gitu. Rasa belas kasihan atau dedeh atau rasa tresno, rasa iba, rasa sayang dari jiwa seorang Gus Dur ini yang membuat kuburannya dia itu dikunjungi orang karena orang datang dengan cinta. Saya hanya berperkiraan saja, seandainya seorang Gus Dur itu lahir sebelum ditutupnya era kenabian, dia adalah seorang nabi. Ciri-cirinya apa? Dia menyayangi makhluk-makhluk Tuhan, tapi dia tetap berprinsip. Gitu. Tidak ada presiden yang dia rela digulingkan hanya karena menurut dia konstitusi tidak boleh diinjak-injak gitu loh. Karena kalau kementerian itu jadi royoan, ya itu negara mau jadi apa? Apa yang dikhawatirkan oleh Gus Dur di tahun-tahun dilengsarkannya itu menjadi kenyataan sekarang. Ketika kedudukan badan-badan strategis dan menteri-menteri di Indonesia itu dijadikan bancaan.
Gus Dur bukan karena sok-sokan, tapi Gus Dur karena ya konstitusinya memang begitu. Nah, itulah Gus Dur itu. Artinya seiba-ibanya dia, tapi pada titik dia harus menjalankan. Gus Dur mengatakan bahwa para nabi itu yang jumlahnya ada yang disebut di dalam kitab suci, ada yang tidak disebut, bahkan yang tidak disebut lebih banyak. Ada 124.000 nabi yang Tuhan turunkan. Itu ada yang berkitab suci, ada yang tidak. Itu adalah role model manusia. Gitu. Role model manusia. Untuk kemudian yang lain mencontoh. Metode mencontoh itu metode yang bagi orang awam lebih mudah. Jadi langsung hasilnya gitu. Kalau di kampung-kampung ada orang yang dia tidak belajar ilmu tajwid, yang nun mati ketemu ini bagaimana hukumnya, tapi dia langsung gurunya mengatakan itu, dia baca seperti itu, terus diulang-ulang, akhirnya dia punya bacaan, ya. Kira-kira begitu. Atau seorang yang tidak sekolah STM tapi dia ikut bengkel, akhirnya dia bisa menjadi seorang montir. Itu metode percontohan. Justru Pancasila sebagai falsafah bangsa yang tidak hendak menyentuh agama itu menjadi ruang untuk setiap agama itu mengerti fungsi daripada agama. Fungsi satu-satunya fungsi utama agama adalah mempersiapkan manusia untuk layak menjadi man behind the gun, untuk layak menjadi sosok yang memegang alat. Alat itu adalah science and technology. Proses pendidikan kita yang murni hanya transfer science and technology, transfer pengetahuan dan teknologi, menghasilkan profesor-profesor korup. Menghasilkan menjadi orang-orang yang pintar tentang segala sesuatu, akan tetapi jiwanya tidak siap untuk memegang alat. Kembali kepada pisau di tangan preman dan pisau di tangan koki. Pisau yang sama menjadi alat bunuh dan alat potong sayur. Mempersiapkan manusia itu layak sebagai pemegang alat, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, sehingga pemerintah yang memiliki resource cukup banyak, menarik pajak, kekayaan alam, utang luar negeri apa, harus memberikan satu pemberdayaan kepada potensi-potensi dari masing-masing agama yang ada itu untuk muncul mempersiapkan orang untuk bisa memegang alat. Termasuk alat kekuasaan. Kalau dia jadi kepala daerah atau jadi presiden, dia sebagai pengguna alat dia sudah siap, sudah siaga, sudah layak. Seperti itu. Sehingga kita bicara pangan misalkan, antara Menteri Pertanian dengan seorang abah di desa Ciptagelar. Realitasnya seorang abah lebih hebat karena apa? 3 tahun ke depan padinya sudah ada. Hal yang sudah muncul di ruangan-ruangan ini sebetulnya tinggal diberdayakan. Karena pemerintahan itu diisi oleh rezim, oleh orang-orang yang isinya mencuri, maka dia akan mengumpulkan uang sebanyak mungkin supaya dia bisa berbelanja sebanyak mungkin, supaya dapat komisi sebanyak mungkin. Itu pikiran. Nggak sama. Rocky tidak perlu bagaimana agama-agama ini dipaksakan seolah-olah sila pertama ini menindas agama-agama dengan bercorak yang berbeda. Tidak.
Justru Rocky akan bisa melihat sila pertama apabila di tangan Rocky ini ada Al-Asfar Al-Arba'ah. Saya kasih tahu Rocky ada di Al-Fiqh itu memang bahasa Arab sih. Ada 189 judul buku, dari mulai bukunya Aristoteles sampai termasuk yang sedang, yang kecil, yang besar sekalipun. Ada Asyifannya Ibnu Sina. Ada banyak sekali yang ya itu kan sekarang bisa ditranslate, ada alat untuk mentranslitkan ke dalam bahasa dari Arab ke Indonesia, ada teknologi untuk itu. Pergilah ke sana, Rocky. Pergi ke sana. Ini bukan, saya tidak mengatakan ini filsafat Islam, karena bagi pengetahuan itu tidak ada identitas agama. Pengetahuan itu adalah hasil susunan proposisi manusia yang berkembang sepanjang zaman. Gitu. Ketika kita membahas filsafat, pasti umur daripada ilmu itu dimulai dari Yunani, sudah 23 abad, 2,3 milenium. Ilmu itu berkelindan di dalam pengajaran seorang guru dan muridnya. Gitu. Meskipun di tingkat bawah, di tingkat awam, dia mengambilnya dari yang lebih sederhana, yaitu dari cara keteladanan, kemudian cara-cara yang lebih simpel, itu seperti itu. Nah, sehingga kegelisahan Rocky tentang sila pertama yang diukur dari adanya reaksi ketika ada musim politik, adanya masa lalu Piagam Jakarta, adanya realitas keyakinan yang banyak sekali agama-agama lokal yang masih dianut oleh masyarakatnya gitu loh. Tapi memverifikasi agama itu sebetulnya dari kenyataan yang ada, dari akhlak manusianya, dari sistem yang diciptakannya, kan seperti sistem politik maupun dari ekonomi keluarga yang dibangunnya gitu loh. Bagaimana mungkin Indonesia menghasilkan orang-orang yang bangga dengan membeli pulau gitu loh. Bisa membeli pulau ini. Sementara yang lainnya tanah saja tidak punya. Ini kan bertentangan dengan mafhum Pancasila, mafhum umum Pancasila di dalam sila kelima. Itulah yang menjadi kenestapaan hari ini. Kita memiliki kesepakatan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kita menemukan kenyataan yang justru bertolak belakang daripada itu. Dari sisi penegakan hukum, dari sisi keadilan ekonomi, keluarga yang kaya, sedikit orang menguasai tanah Indonesia yang begitu banyak, yang lain, yang sisa ini hanya dikeroyok oleh seluruh penduduk Indonesia. Ini ada praktek yang sangat menyimpang, dan keadaan ini akan sampai kepada satu titik di mana apa yang ditiru oleh Indonesia, puaknya atau tuan sandarannya itu sedang mengalami keruntuhan yang drastis akibat perang Ukraina. Eropa tidak punya bahan bakar untuk mendinginkan rakyatnya, tapi ambisi pemimpin-pemimpinnya itu tetap dalam impian kejayaan 5 abad yang berjalan. Nenek moyang 5 abad ini memimpin dunia, melakukan kolonisasi, kemudian sekarang melakukan penjajahan secara media atau secara opini. Mereka menjajahan secara teknologi keuangan. Seperti itu, dia bisa mengacak-acak negeri yang lain dengan sistem dominasi politik intelijen mereka. Tapi itu selamanya tidak akan seperti itu. Kepolisian kita misalkan, ketika digunakan oleh kekuasaan dan dia melakukan di dalamnya itu berbagai skema cipta kondisi yang begini begitu, akhirnya dia meledak sendiri di dalamnya dengan kasus Yosua ini. Ya versi Habib Rizik dan lainnya itu wa makarullah, ya dia tinggal ambil ayat. Tapi mari kita belajar.
Mari kita belajar. Kekosongan tafsir atas Pancasila yang diangkat oleh Rocky Gerung itu adalah sebuah pemikiran yang paling berharga untuk bangsa ini. Mari kekosongan ini kita isi, karena kekosongan akan lebih buruk daripada tafsir terburuk atau tafsir dengan pakai indoktrinasi. Seperti itu. Karena kedaulatan terburuk itu lebih baik daripada tanpa kedaulatan. Itu seperti itu. Sama di sini, tidak adanya tafsir atas Pancasila itu lebih buruk daripada Pancasila ditafsir secara indoktrinasi, secara doktrinatif oleh Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Presiden sekarang tidak punya waktu untuk mentafsir karena di periode pertama berpikir bagaimana bayar utang dan berpikir bagaimana ambil uang untuk periode kedua. Ketika periode kedua juga dia tidak berpikir, karena apa? Karena dia hanya akan mengakhiri bagaimana dia mengatur soft landing. Tidak ada ruang untuk presiden di dalam pilpres langsung ini untuk menafsir Pancasila. Makanya tafsirannya dibikin menjadi badan. Lah badan ini ada di dalam pemerintahan, menjadi kecil lah Pancasila itu akhirnya. Badan itu katanya untuk merawat dan mensosialisasi. Itu seperti klise. Karena masalah Pancasila itu tidak sesederhana itu. Kok ukur hanya dari sisi lembaga gitu. Ya terima kasihlah sudah dibikinkan perhatian daripada tidak sama sekali di zaman SBY, tapi bukan itu. Bukan itu. Kita harus melahirkan gagasan-gagasan baru bagaimana Pancasila itu ditafsir dan boleh secara gradatif, secara yang berpemahaman tinggi sampai kepada berpemahaman rendah. Silahkan. Sehingga bukan menariknya ke kampus seperti yang gagasannya Rocky kemarin. Akan tetapi gunakan alat-alat yang bisa menghadirkan Pancasila secara gradatif ini kepada dunia pendidikan. Hadirkan pelajaran filsafat metafisika yang disederhanakan untuk mengawal seluruh proses pendidikan nasional kita. Dari awal kita tanamkan dalam bentuknya yang ringan. Walaupun pada akhirnya silahkan kalau memang mau membaca ufuk yang luas dari dunia ini. Ufuk yang luas itu dikatakan sebagai suatu realitas di mana rahasia dari Republik Islam Iran itu sekarang sekuat karang. Terakhir drone Shahid itu memporak-porandakan sistem peperangan yang ada di Ukraina, yang Barat selalu di blow up oleh media bahwa senjata mereka adalah yang tercanggih supaya manusia takut. Ternyata tidak seperti itu. Kita lanjut, soal-soal kontroversi semacam ini sering dihindari untuk dibicarakan. Tentu karena sensitivitas politiknya. Tetapi justru penghindaran itulah yang menyebabkan Pancasila tidak dapat dinyatakan final sebagai sebuah ideologi. Karena susunan dalilnya tidak hendak diperiksa koherensi. Karena itu setiap upaya mempersoalkan Pancasila secara akademis sudah sejak awal terhalang oleh keinginan politik untuk tidak mempersoalkannya. Ya itu mungkin itu di zaman ketika Pancasila itu ditafsir secara tunggal ya dengan metode indoktrinasi. Itu sehingga ketika ada yang membuat ruang lain itu otomatis hendak dihilangkan, tidak usah bicara. Ada sensitivitas politik. Ya. Rocky harus melihat sisi Pancasila sebagai satu, dia sudah merupakan kesepakatan. Ya mau itu hanya kalimatnya segitu, kemudian apa itu hanya sebuah
yang jangan ditinjau itu dari tanpa menilainya itu sebagai sebuah kesepakatan. Ketika kita akan merubah kesepakatan di dalam itu, otomatis ya kita harus duduk lagi satu meja seperti panitia 9. Itu yang mungkin nggak usah ke sana, nggak usah ke sana. Persoalan kita hanya Pancasila itu selama 77 tahun ini terjadi tafsir oleh Soekarno, ditafsir kepada Soekarnoism atau revolusi ujungnya, oleh Soeharto kepada pembangunan yang kemudian dikawal oleh aparat dan senjata. Itu sudah lewat, tidak usah ini. Kemudian periode berikut di reformasi itu periode tanpa tafsir. Justru bagi saya ini sebuah periode terburuk antara ditafsir secara tunggal dan tanpa ditafsir. Lebih bagus ditafsir secara tunggal. Indonesia tanpa tafsir akhirnya tidak jelas. Kita tidak punya rencana pembangunan GBHN. Kita akhirnya terjebak ke dalam frase-frase singkat kampanye pilpres. Ada kata-kata revolusi mental, ada kata-kata nawak bukan nawak syarat, yang 9 utama Jokowi itu. Kita juga lupa karena sekarang juga dia tidak membicarakannya gitu loh. Justru sekarang Rocky tidak bisa kenyataan di masa Soekarno dan Soeharto itu dihindari. Sekarang tidak dihindari. Sekarang ya kita bebas saja. Persoalan kita adalah menemukan satu bangsa yang dia lelah dengan falsafahnya sendiri. Mau diapakan ini? Pemikiran saya itu, mari Pancasila itu ambil mafhumnya secara gradatif, secara hierarki. Ketika orang Lani kemudian menyadari bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia termanifestasi dalam bakar batu, ya sudah. Itu terpelihara. Sebelum ada Pancasila juga sudah melakukan sila itu. Yang intinya harus dibagi adil. Jangan ada yang tidak kebagian. Tapi mereka juga tidak bisa dikatakan itu komunis. Karena bagi sama rata sama rasa, bukan. Karena frase-frase itu digunakan, akan tetapi di dalamnya terjadi pengkhianatan atau bertolak belakang daripada frase-frase itu. Agama dan politik, terutama karena obsesi laten untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta, maka pembicaraan tentang Pancasila selalu akan mengalami pembatasan politik. Ini tidak ya, artinya pembahasan mafhum itu tidak ada masalah. Tapi kalau untuk merubah kata-kata karena itu sudah merupakan kesepakatan dan juga terjadi mistisisme, nanti disitulah kata-kata tidak bisa diudari di situ. Tapi mafhum yang kita bangun. Tapi secara gradatif, jangan mafhum hanya perguruan tinggi saja. Ya mafhum masyarakat bagaimana? Ya harus bahkan perguruan tinggi juga memiliki alat bedah yang layak, yaitu filsafat metafisika. Karena itu juga menurut para ahli irfan atau urofa itu hanya tongkat kayu yang rapuh. Memang secara konstitusional kita telah memilih kedaulatan rakyat sebagai prinsip bernegara, tapi psikologi obsesif itu tak mungkin dinihilkan. Ini seolah-olah kedaulatan rakyat dalam hal ini artinya demokrasi, seolah-olah ada yang sedang mengalihkan kembali kepada satu kerajaan normatif konstitusi. Tidak seperti itu. Artinya
Psikologi obsesif tak mungkin dinihilkan. Ya, psikologi obsesif itu bukan hanya soal kedaulatan. Orang itu juga kalau dulunya kaya, kemudian akhirnya dia masih menceritakan. Ini psikologi obsesif jenis power syndrome, kenangan masa lalu yang sangat kuat. Itu ada sebagai penyakit psikologi. Jadi nggak usah bahas penyakit di sini, Rocky. Biarkan ada bagian umat Islam yang belum move on terhadap hari ini dan dia masih terpesona oleh kejayaan dinasti Utsmaniyah dulu. Tidak, dinasti Abbasiyah dulu tidak seperti itu. Ada banyak kaum muslimin di NU dia tidak seperti itu. Dia melaksanakan Islam sesuai dengan apa yang dikatakan orang tua mereka, mistisisme, gerakan budaya. Sehingga bagi orang Jawa atau orang NU Nahdien itu kitab Al-Barjanji saja yang dikarang oleh orang dari Irak di sini menjadi gerakan budaya, menjadi kalau ada orang melahirkan anak dipuput itu baca Al-Barjanji. Karena apa? Itulah manifestasi dia di dalam cinta kepada Rasulnya. Itu alat untuk cinta, itu hanya surat cinta. Ya mungkin hanya sekedar surat, bukan suratnya tapi cintanya, kan kira-kira begitu. Fakta demografi mayoritas Islam adalah satu soal, tapi hak untuk memelihara obsesi juga adalah hak asasi manusia. Aspirasi politik identitas bukan saja tak dapat dibatalkan oleh konstitusi, bahkan ia dijamin oleh konstitusi. Demografi dia membahas jumlah penduduk yang mayoritas muslim. Rocky harus melihat ke dalam bahwa di dalam muslim juga ada pemikiran-pemikiran yang ada persamaannya, ada perbedaannya. Sehingga tidak bisa memukul rata. Kondisi Masyumi dulu itu dia dapat 20% itu karena kondisionalnya. Tapi ketika sekarang ada orang mau hidupkan lagi Partai Masyumi, itu keadaannya sudah berbeda. Bahkan kalau Megawati itu menghidupkan yang bapaknya punya, yaitu Partai Nasional Indonesia, sekarang kan boleh. Boleh saja. Seperti itu. Boleh saja. Kan hanya masalahnya dirubah-rubah kata. Dulu mungkin Partai Nasional Indonesia lah, sekarang Partai Nasionalis Indonesia boleh. PNI sama-sama PNI. Seharusnya seperti itu kan. Akan tetapi Mega orang yang berpikir hari ini ya pakai aja PDI-nya Soeharto. Lah Soeharto ini kan punya satu yang langsung yaitu Golkar, dua yang tidak langsung adalah P3 dan PDI. Kan gitu. Satu yang direct, dua dan undirect kan gitu. Itu pendapat Gus Dur. Sehingga dia tambah P, dia bikin assembling atau dibawa ke aksesoris, ke ruangan aksesoris, dikasih tempelan P. Ya nggak tahu, terserah Mega itu P-nya betul-betul perjuangan kah atau mungkin Pentagon kah, Puan kah, seperti itu. Sehingga Rocky tidak boleh terlalu mempermasalahkan adanya satu kelompok yang memandang Piagam Jakarta itu sebagai suatu penyesalan masa lalu yang harus dihidupkan lagi sekarang untuk dirubah. Tidak ada. Kelompoknya hanya kecil, itu pun kalau pandangan saya itu lebih dipengaruhi oleh adanya efek ideologi transregional Wahabisme yang kemudian dikawal oleh Hizbut Tahrir. Ada yang lain-lain juga yang merupakan pola-pola beragama yang indoktrinatif, beragama yang hanya kami saja yang benar dan di luar kami tidak benar. Itu yang disebut gejala takfiri, suatu keagamaan yang bertakfiri, selalu orang lain salah.
jadi dinyatakan atau tidak, pengakuan terhadap Piagam Jakarta sebagai aspirasi politik Islam akan selalu ada dalam praktek transaksi politik elektoral. Dengan kata lain, politik kita akan selalu ada dalam tuntutan faktual itu. Jadi politik ya, mungkin sekarang PKS dia dirinya menghubungkan diri dengan Piagam Jakarta, artinya melihat ini sebagai suatu kenistapaan. Diandaikan hari itu 7 kata itu tidak dibuang gitu loh. Tapi mari kita ajak itu sebagai sebuah proses. Itu kan sama dengan Megawati menilai pidato bapaknya, terutama Sukmawati, terlalu tergila-gila bahwa tidak ada orang seperti bapakku seperti ini gitu. Versi Sukma. Itu sebuah proses dan di situ ada orang banyak. Tidak bisa di blowing hanya menjadi satu pidato Soekarno, satu Piagam Jakarta. Itu sebuah proses. Yang di situ ada orang banyak, yang di situ ada dialektika, yang di situ kemudian ada proses mistisisme yang dibuang. Bagi orang Jawa, bagi orang Nahdien, proses mistisisme itu sudah mutlak. Karena dia tidak bisa mengingkari apa yang sudah dinyatakan oleh kiainya. Seperti itu. Dengan kata lain, politik kita akan selalu ada dalam tuntutan faktual itu. Memang maksimal yang dapat diloloskan ke dalam percakapan politik adalah pengakuan faktual itu. Dapatlah ia sebut sebagai politik rekognisi pada dataran kultural, tetapi setiap kali situasi politik memungkinkan, ia akan merubah menjadi politik of identity dengan dasar yang lebih ideologis. Pada kualitas itulah normativitas konstitusi menjadi tak efektif, memori kolektif berubah menjadi kekuatan politik. Statistik politik Islam memang tak pernah mencapai status signifikan untuk merealisasikan obsesi Piagam Jakarta. Kearifan para pemimpin politik Islam juga meyakinkan ketakmungkinan itu. Artinya, secara konstitusi dan secara konvensi ketatanegaraan ada jaminan normatif untuk mempertahankan prinsip kedaulatan agama sebagai dasar etika politik. Ya. Tidak ada kedaulatan agama yang bagaimana. Jadi walaupun dalam tanda petik ya, dia kadang memakai diksi-diksi yang cukup liar. Artinya begini, Rocky. Tulisan Rocky di tahun 2018 ini memotret tentang kondisi Pilpres Indonesia, Prabowo Jokowi, cebong kampret. Tapi itu biar rakyat Indonesia belajar dari situ. Dia tidak akan berulang lagi yang sama gitu. Kita mengalir. Sehingga tidak ada yang terlalu dibahas dengan serius, dipertentangkan dengan serius. Karena ini semua pada hari ini banyak yang menggelisahkan nanti Indonesia ini bagaimana. Kita belajar dari realitas. Hari ini peradaban barat yang prase-prasenya dipakai di dalam ilmu pengetahuan, termasuk prasa-prasa filosofis, itu sedang runtuh, Rocky. Artinya yang biasa kau bangun juga itu runtuh. Kenapa? Sekarang yang tegak itu adalah landasan pemikiran dari filsafat metafisika. Landasan pemikiran barat dengan filsafat materi positivistik. Ini sedang mengalami kehancuran. Dia tidak punya daya tahan. Sama ketika dulu gagasan komunisme diusung oleh Uni Soviet, sudah berumur dari 2023 ya negara Uni Soviet itu. 73 tahun. Kemudian dia runtuh bukan karena ada orang memerangi dia.
Dia runtuh karena dia sudah tidak dipercayai lagi oleh rakyatnya, hingga mau pisah semuanya. Karena melihat di situ tidak ada sesuatu, tidak ada kekuatan. Sama sekarang, rakyat Eropa yang nanti Desember itu tidak punya gas kedinginan, itu nanti akan melawan presiden-presidennya. Kenapa kamu mengikuti sebuah gagasan harus menyangsi Rusia, hingga gagasan itu kamu lakukan dan kami menjadi begini, gitu. Mereka akan mengecek seperti itu. Ada dua nubuatan yang kuat sekali tentang runtuhnya komunisme dan sekaligus juga akan runtuhnya madhab barat dalam surat Imam Khomeini kepada Gorbachev. Artinya komunisme runtuh, kemudian beberapa tahun setelah surat itu betul-betul runtuh, dan kemudian akan disusul oleh keruntuhan yang sekarang dikatakan unipolar itu. Unipolar itu adalah kondisi dunia yang memakai satu polisi dunia, yaitu Amerika dengan dolarnya, dilawan oleh Rusia, Iran, Cina, yang mereka akan memilih multipolar. Apa multipolar itu? Multipolar itu adalah gambar rantai yang ada dalam lambang sila kedua. Oke guys, nanti kita bahas lagi tentang sarah terhadap naskah Rocky Gerung.